Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian sayang keluarga dan mendukung perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Di balik barisan pegunungan sunyi di barat Cina, terdapat hutan purba yang belum pernah terjamah manusia modern. Di sanalah alam menjaga rahasianya dengan rapat. Di balik pepohonan yang menjulang dan kabut yang menggantung abadi, sebuah tim ekspedisi ilmiah Cina yang tengah mempelajari pola geologi menemukan sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Sebuah celah batu yang baru terbuka akibat gempa ringan membawa mereka ke dalam gua yang tersembunyi. Di dalamnya, suhu udara menurun drastis, udara terasa tebal, dan bau tanah basah bercampur zat kimia kuno memenuhi ruang sempit itu. Mereka menyalakan penerangan dan menyadari bahwa dinding gua dipenuhi ukiran aneh. Bukan simbol manusia, melainkan pola simetris menyerupai jaring raksasa. Beberapa langkah lebih dalam, mereka menemukan sumber utama anomali itu. Sebongkah batu ember raksasa terpajang di tengah ruangan, seolah-olah alam menempatkannya sebagai pusat perhatian. Di dalamnya, membeku sempurna selama jutaan tahun, seekor makhluk menyerupai laba-laba namun berukuran sebesar tubuh manusia dewasa, dengan bentuk tubuh yang asing, kaki bersendi 3, dan mata berjumlah lebih dari 8. Makhluk itu tampak tidak seperti laba-laba biasa. Di antara urat tubuhnya yang terawat oleh pembekuan alami, ada jaringan seperti otot manusia yang seolah menyatu dengannya. Para peneliti tercengang. Ini bukan sekadar fosil. Ini adalah tubuh utuh dalam arti sebenarnya. Belum mati, belum hancur. Seolah sedang tidur. Satu laporan rahasia dikirim langsung ke Beijing. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, lokasi itu dijaga ketat oleh militer, dan sebuah tim gabungan dari 2 negara besar, China dan Amerika Serikat, mulai melakukan pemindahan benda itu secara diam-diam. Tidak ada informasi bocor ke publik. Dunia tak tahu bahwa di bawah bumi, sejarah baru sedang disusun. Dalam waktu singkat, ember raksasa itu dipindahkan ke laboratorium bawah tanah rahasia. Suatu fasilitas yang dibangun di bawah pegunungan es, tersembunyi di balik teknologi pengaburan satelit. Tak ada yang tahu bahwa di tempat itulah eksperimen paling ambisius dalam sejarah manusia akan dimulai. Eksperimen untuk menyatukan kekuatan tertua bumi dengan makhluk yang menguasai peradaban. Dan semua dimulai dari seekor laba-laba purba yang tak sengaja ditemukan di perut bumi. Di kedalaman fasilitas bawah tanah yang dijaga ketat, tim ilmuwan dari 2 bangsa mulai mempelajari struktur biologis makhluk purba yang telah dibebaskan dari bongkahan ambernya. Mereka menamainya subjek Arachex, yang membuat makhluk ini berbeda bukan hanya ukurannya, tapi juga komposisi genetiknya. Setiap helai serat pada tubuhnya menyimpan urutan DNA yang tak ditemukan pada spesies manapun yang pernah dikenal manusia. Dalam rahasia terdalam proyek itu, lahirlah satu misi ambisius bernama Delta Arachnid. Misinya sederhana namun mengguncang batas etika, menggabungkan DNA manusia dengan DNA makhluk purba ini. Harapannya bukan hanya menciptakan manusia dengan kemampuan fisik luar biasa, tetapi juga menciptakan makhluk baru yang bisa dikendalikan, diarahkan, dan menjadi senjata biologis hidup. Berbagai tahap eksperimen dilakukan. Dari embrio ke embrio. Dari percobaan ke percobaan. Sebagian besar hasilnya cacat dan tak stabil. Beberapa spesimen bahkan tumbuh dengan bentuk yang tak dapat dijelaskan secara ilmiah, sebelum akhirnya sistem kekebalan tubuh mereka menyerah. Namun, para ilmuwan tak berhenti. Mereka mendesain ulang kode genetik, menyempurnakan rekombinasi, dan terus menguji hingga akhirnya. Pada hari ke-899 sejak proyek ini dimulai, lahirlah satu keberhasilan. Spesimen ke-17. Spesimen ini berbeda. Stabil. Tumbuh cepat. Mampu mengenali instruksi dan merespons rangsangan. Ia tidak berbentuk monster, tetapi menyerupai manusia sepenuhnya, meskipun struktur otot, kulit, dan tulangnya memiliki kepadatan jauh di atas manusia biasa. Spesimen ini diberi nama kode X. Di dalam sel kaca khusus,
Tubuhnya dikelilingi oleh cairan nutrisi sintetis. Matanya terbuka untuk pertama kalinya setelah 72 jam. Ia tidak menangis seperti bayi manusia, tidak pula menunjukkan ekspresi kebingungan. Ia hanya diam, menatap, seolah menyadari sepenuhnya siapa dirinya. Pemeriksaan menunjukkan bahwa X memiliki kekuatan cengkraman melebihi mesin berat, reaksi refleks seperti sistem otomatis, serta kemampuan memanjat permukaan vertikal dengan mudah. Tapi ada satu hal yang membuat semua ilmuwan terdiam. X mampu menghasilkan zat organik dari dalam tubuhnya, zat lengket, elastis, dan kuat, yang keluar melalui pori-pori di pergelangan tangan. Zat itu menyerupai jaring. Namun keheningan di laboratorium berubah menjadi kekacauan saat sirine berbunyi pada hari ke-911. Dalam waktu kurang dari 2 menit, sel kaca tempat X berada telah pecah dari dalam. Kamera pengawas memperlihatkan gerakan cepat, hampir tak terlihat oleh mata biasa. Tubuhnya memanjat dinding dan menonaktifkan sistem keamanan satu persatu. Ia tidak menyerang, tidak membunuh. Ia hanya pergi. Keluar dari tempat yang menciptakannya. Pencarian dilakukan secara global, tapi hasilnya nihil. X menghilang tanpa jejak. Beberapa berspekulasi ia sudah mati di alam liar. Namun segelintir orang yang mengamati dengan seksama mulai mencatat peristiwa aneh di berbagai kota besar. Seseorang, atau sesuatu, sedang mengintai dunia dari balik ketinggian. Bertahun-tahun setelah pelarian spesimen X dari laboratorium rahasia, jejak-jejaknya mulai terkuak bukan melalui laporan resmi, tetapi dari fenomena-fenomena misterius yang tak bisa dijelaskan oleh hukum alam biasa. Di beberapa kota besar, terutama di kawasan Asia Timur dan Amerika Utara, muncul laporan tentang manusia misterius yang menyelamatkan warga dari kecelakaan maut, menghentikan kejahatan dalam gelap malam, atau terlihat bergerak di antara bayang-bayang gedung tinggi dengan kecepatan yang melampaui kemampuan manusia biasa. Tidak pernah tertangkap kamera secara utuh. Tidak pernah meninggalkan jejak pasti. Namun pola-pola jaring raksasa yang ditemukan menggantung di tempat-tempat tinggi, yang tak terjangkau manusia biasa, menjadi penanda bahwa keberadaan X bukan lagi mitos. Pihak militer Amerika dan Cina yang terlibat dalam proyek Delta Arachnid mulai kehilangan kendali. Data bocor ke pihak-pihak tertentu. Beberapa faksi diam-diam memburu spesimen X, bukan untuk memusnahkannya, tetapi untuk menangkapnya hidup-hidup. Mereka tahu bahwa keberhasilan menciptakan X hanya awal dari babak baru dalam evolusi buatan manusia. Siapapun yang bisa mengendalikan X, bisa menguasai masa depan. Namun X bukan lagi makhluk uji coba. Ia belajar. Ia mengamati dunia dari atas, dari kejauhan, tanpa suara. Ia memahami bahwa dirinya adalah makhluk antara dua dunia, bukan sepenuhnya manusia, bukan sepenuhnya hewan purba. Tapi dengan kesadaran itu, tumbuh pula sesuatu yang tak pernah direncanakan oleh penciptanya, kehendak bebas. X mulai memilih. Memilih untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Memilih untuk melindungi, bukan dikuasai. Dan dari satu titik itulah, dunia berubah tanpa menyadarinya. Namun perubahan terbesar belum datang, sampai pada suatu malam di kota besar, ketika sistem listrik padam mendadak. Langit dipenuhi suara helikopter tanpa identitas. Tim bersenjata lengkap turun dari langit. Warga berlari panik, tapi satu sosok berdiri tegak di puncak gedung tertinggi. Bayangannya menyatu dengan malam. Matanya memantulkan cahaya merah dari lampu peringatan. Itulah malam ketika X tak lagi bersembunyi. Pertarungan berlangsung tanpa suara. Hanya dentuman senjata, kaca pecah, dan struktur baja yang roboh jadi saksi. Tapi di balik kekacauan itu, publik mulai merekam. Untuk pertama kalinya, wajah X muncul di layar-layar media. Wajah yang bukan sepenuhnya manusia, tapi juga tak bisa disebut makhluk buas. Dalam waktu 12 menit, pasukan khusus dilumpuhkan. Tanpa korban jiwa, tanpa pembantaian. X menghilang ke langit malam, meninggalkan satu pesan yang tak terucap, bahwa ia bukan eksperimen gagal, tetapi bentuk baru dari manusia,
lahir dari kesalahan, dan memilih jalan sendiri. Di hari-hari berikutnya, banyak pihak menafsirkan kehadiran X sebagai awal era baru. Bagi sebagian, ia adalah pahlawan. Bagi yang lain, ia adalah ancaman. Namun satu hal pasti, dunia telah berubah. Bukan karena teknologi, tapi karena makhluk yang lahir dari eksperimen menemukan jati dirinya. Cerita ini adalah fiktif dan dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan merenungkan batas-batas etika ilmu pengetahuan yang sedang berkembang. Terima kasih telah menonton. Jika kalian menyukai cerita ini, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan subscribe untuk mendukung karya selanjutnya.